Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Kafifah Khairumuna, Ibu mahasiswi PPL dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Magelang. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran ke-5 dan 6. Tujuan pada pembelajaran ke-5 ini yaitu 1. Dengan membaca teks dongeng, siswa dapat memerankan tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat. 2. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng melalui tulisan dengan tepat. 3. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang keempat, dengan mengingat kembali peristiwa yang telah dialami, siswa dapat menceritakan pengalaman mendoakan orang lain sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang kelima yaitu dengan kegiatan review, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Yang keenam, dengan kegiatan review, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Tujuan pada pembelajaran ke-6 yaitu dengan mengamati teks dongeng, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan gambar. Yang kedua, dengan membaca teks dongeng, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati teks dongeng, siswa dapat menuliskan perbuatan baik yang dilakukan oleh tokoh dongeng. Yang keempat, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang selanjutnya, dengan mengingat peristiwa yang telah dialami, siswa dapat menceritakan pengalaman mendoakan orang lain dengan gambar sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang keenam, dengan kegiatan review, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Yang ketujuh, dengan kegiatan review, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Anak-anakku kelas 3, bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Misalnya saat Edo sakit, teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh. Nah, perhatikan soal berikut ini. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkan pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Jadi kita tinggal tambahkan saja ya. 500 ditambah 610 sama dengan berapa? Ya, jawabannya adalah 1110. Jadi, jumlah kacang merah Dayu dan Siti adalah 1110 butir. Jika tempat menyimpan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik, kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau, berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti?
Nah, ini berarti ditukar. Sifat pertukaran pada penjumlahan. Walaupun ditukar, hasilnya akan tetap sama. Jadi, 610 ditambah 500 sama dengan 1110. Jumlah kacang merah Dayu dan Siti tetap 1110 butir karena 610 ditambah 500 itu sama dengan 500 ditambah 610. Nah, anak-anakku kelas 3, mari dengarkan cerita petani yang baik hati. Petani yang baik hati. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikan kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung itu. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan, yang selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Apa pesan atau amanat yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati? Yang pertama yaitu kita harus baik hati dan murah hati. Yang kedua, mau menolong semua makhluk hidup. Yang ketiga, membalas kebaikan dengan kebaikan. Nah, perhatikan soal berikut ini. Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik Paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Sifat pertukaran pada penjumlahan juga berlaku di dalam sini. Walaupun ditukar, hasilnya akan tetap sama. Berarti 540 ditambah 590 sama dengan 1130. Kita tukar. Yang 590 ditambah 540 sama dengan 130. Karena 540 ditambah 590 itu sama dengan 590 ditambah 540. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.